kesalahan fatal yang harus dihindari siswa. Artinya orang tua sadar bahwa anaknya mereka tidak bisa. Menggunakan sistem kredit poin kepada siswa-siswi SMA Negeri 7 Kupang, dengan harapan agar setiap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran dapat berubah. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kupang, Wemfried Boimau, saat berbincang-bincang dengan media ini di ruang kerjanya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Ikuti selengkapnya di sini. Kalau sedikit ini kita Belum tahu. Dari berapa banyak siswa yang kakak punya yang kemarin yang tamat? Yang kemarin itu ada 11 rombel. 11 rombel 300 lebih ya? 300 lebih. 300 lebih siswa. Sedangkan yang SNPTN? Itu yang lulus 24. 24 ya? 24 orang. Itu kan cara tesnya kan dari yang apa? Kita punya kuota akreditasi itu kan 60%, tapi kemudian mereka ikut seleksi lagi. Lalu yang lolos itu ada 24. Karena yang beta dapat ceritanya ini, katanya bahwa yang lolos itu adalah sekolah-sekolah yang berakreditasi A, betul? Di SMA 7 ada juga yang akreditasi yang lulusnya kuotanya yang beda. Kita akreditasi A ya, punya peluang lebih besar. Tapi kalau soal yang lulus itu yang akreditasi A juga ada yang lulus juga. Nah, kan itu kan akreditasi itu mempengaruhi perguruan-perguruan ternama negeri ini kan kadang yang menjadi rujukan menerima siswa-siswi mereka. Kemarin 24 anak ini di universitas mana saja? Ada yang tembus ke Universitas Indonesia? Kemarin itu SNBP itu di Undana semua itu. Undana. Yang keluar dari ada juga yang tes dulu tapi kita belum dapat informasi. Belum. Ada yang kedokteran UGM tapi belum dapat informasi apakah lolos tidak, kita belum tahu. Yang beberapa yang di luar tapi kita belum punya data. Ya. Harusnya kan masih butuh berapa ruangan untuk memenuhi Kita semua? kira-kira butuh 6 atau 7 ruangan. 6 tambah 7 ruangan. Karena yang kita kemarin kan kita hitung juga dengan kita gunakan ruang lab sebagai ruang kelas juga. Tapi untuk yang tahun sekarang saya tidak mau biar supaya jangan terganggu kegiatan. Berarti berapa rombel yang sekolah sore siang? 10 semua. 10 semua. Masyarakat juga ingin tahu SMA Negeri 7 ini apa yang menjadi keunggulan? Ya, kita punya kegiatan ekstrakurikuler olahraga kita punya. Kegiatan ekstrakurikuler sini juga kita punya. Kemudian hal lain barangkali salah satu ya akreditasi yang A. Kemudian yang berikutnya itu ya kita mengikuti disiplin sekolah juga, kita juga sudah ya semakin daftar tadi yang baik, anak-anak semakin teratur. Lalu ya dulu kita berusaha untuk salah satu yang utama itu adalah saya selalu memotivasi teman-teman untuk harus memberikan pendidikan yang berkualitas. Lalu pelayanan yang humanis. Ini begitu disiplin sekolah ini ya kita tidak menggunakan kekerasan, tetapi kita menitipkan mereka dengan tatib sekolah. Jadi ada kesalahan kita berikan kredit poin, tapi ketika mereka melakukan kebaikan juga mereka punya kesempatan untuk ada debit kesalahan. Jadi kesalahannya banyak, kalau mereka buat kebaikan dikurangi. Kalau kesalahannya itu akumulasinya sampai 100, itu kita kembalikan ke orang tua. Nah, untuk sampai itu juga kita ada prosesnya juga, misalnya sampai dari poin 1 sampai dengan setengah itu, pada sampai tahap itu ada panggilan dari BP oleh kelas duluan dulu. Kemudian sampai tingkat kesekian itu ada penanganan di BP. Lalu sampai kesekian lagi ada penanganan di Geswan. Dan terakhirnya itu ya sampai dikembalikan melalui musyawarah keluarga. Kesalahan fatal yang harus dihindari siswa agar jangan sampai mereka dikeluarkan. Nah, bagian tentatif ini ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan itu misalnya terlambat ke sekolah, itu poin kesalahannya 2 atau 3 saya tidak ingat.
misalnya poin kesalahan 3, lalu misalnya membolos, poin kesalahan juga 3, kemudian dia keluar sekolah tidak melalui pintu, ada poinnya 3. Itu contoh-contoh pelanggaran ringan. Atau tidak mengerjakan tugas juga, itu pelanggaran ringan. Kemudian pelanggaran sedang misalnya membawa miras ke sekolah, atau mabuk ketika di sekolah, atau menjadi biang suatu perkelahian. Tapi itu perkelahian juga tingkatannya. Provokator gitu lah contohnya. Kemudian kalau pelanggaran berat itu misalnya terlibat dalam perkelahian sampai menimbulkan cacat fisik. Oh ya. Atau jadi biang tawuran yang berakibat luas. Atau hamil atau menghamili. Itu poinnya 100. Itu langsung 100 ya. 100 itu. Hanya misalnya dia poin pelanggaran misalnya jadi lakukan pelanggaran berat yang punya 100. Tetapi dari poin selain itu dia sebagai atau dia pernah mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan juara. Berarti dia ada debit poin sebetulnya. Berarti ada pertimbangan khusus gitu. Dia ada poin kebaikan. Misalnya dia ikut OSIS atau dia berprestasi olahraga tingkat daerah. Itu kategorinya juga macam-macam. Misalnya dia ikut lomba dan mendapatkan juara 2, atau juara 1, juara 3, atau misalnya dia sebagai pengurus OSIS, itu juga ada poin kebaikannya. Jadi kalau misalnya dia langsung pisah tapi ternyata dia pengurus OSIS, ya, itu ada debit dari kisah itu sehingga dia masih punya kesempatan. Atau misalnya dia pengurus ambalan juga, pramuka, ini juga dia ada debit poinnya sehingga mengurangi kesalahan. Dan ini juga menurut saya itu adalah suatu hal yang baik, karena ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran dan sampai pada akumulasi poin yang cukup tinggi, mereka kemudian akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sehingga mengurangi poinnya itu. Poinnya sudah 80, tiba-tiba ini saya terancam, harus ada sesuatu yang saya buat supaya bisa mengurangi. Misalnya dia ikuti kegiatan dan ya dia harus siap dengan baik supaya bisa pulang dengan juara. Itu berarti ada debit. Dan ini berlaku 1 tahun. Dan kalau tahun berikutnya itu 0 lagi. 0 lagi. Ya. Kalau mau 3 tahun itu semua siswa keluar. Gitu. Artinya kalau dia sampai di 3 kali ya berarti itu ceritanya beda ya. Apalagi kalau dia pelanggaran yang berat yang 25 atau ya 50, itu kalau sampai 3 tahun berarti semua siswa. Terus kalau seandainya kita melihat bahwa masih ada kan kadang siswa ini kadang mereka merokok bebas, itu bagaimana? Masuk pelanggaran tidak? Itu masuk pelanggaran. Menggunakan pakaian tidak sesuai dengan ini hari yang ditentukan, tidak mengerjakan tugas, merokok di sekolah. Kalau dia merokok di luar sekolah tapi ketika dia berseragam dan kedapatan dikirim poin juga. Dan dia tidak berseragam itu tidak kena. Tidak berseragam kita tidak bisa punya dasar untuk mendaki dia. Tapi kan dia siswa. Tapi kalau di luar. Di luar. Kalau dia misalnya ya di sekolah kan ada aturannya, ada hak tertentu, misalnya ada hari tertentu yang kita misalnya mereka tidak menggunakan pakai seragam ya, tapi dia dalam sekolah siswa kita tahu persis. Tapi kalau di luar kan kita tidak punya dasar. Ada semacam kayak ikatan antara siswa, orang tua dan guru dalam buat pernyataan di atas hitam putih bahwa ketika lu melakukan pelanggaran ini bagaimana? Ada pernyataan itu, tanda tangan. Ada bukunya. Karena ada bukunya. Dalam bentuk buku. Oh ya, dalam bentuk buku. Ini bukunya apa nih? Buku pedoman peraturan tata tertib. Oke. Yang dimiliki oleh SMA Negeri 7. Semua ada poin kesalahannya, ini dibagikan per siswa. Jadi semua siswa. Lalu ada di belakang itu ada poin kesalahannya yang kita buat semua. Sedangkan kalau untuk mencatat setiap pelanggaran itu ada di BK. Jadi siswanya tahu persis, dia tahu kalau saya buat ini kesalahan saya ini kira-kira pelanggaran saya berapa, misalnya satu contoh.
Peserta didik ini poin pelanggarannya 10. Peserta didik tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran dan PK. Ini poinnya 10. Itu pelanggaran ringan, sedang. Ini masih ringan. Kalau kategori kita kategori sedang itu 50. 50. Dia ringan 1 sampai dengan 50. Ya, di bawah 50. Di bawah 50. 50 sampai 75 itu kita anggap pelanggaran sedang. Sedang. Berarti orang tua sudah tahu ya? Ya, pokoknya kita saat pertemuan setiap pertemuan dengan orang tua peserta didik baru itu kita sosialisasi. Adakah mereka protes tidak? Ya, Berkait dengan belum ada. Tidak ada ya. Belum ada. Karena terkadang di depan mereka tidak protes, tapi nanti di dunia maya mereka protes. Gitu. Tapi ya bersyukur sekolah kami tidak ada. Iya. Selama ini kami bertindak dengan aturan yang ada. Tapi dengan ini diberlakukan sejak kapan? Ini sudah sekarang masuk tahun kedua. Tahun kedua. Nah, tahun kemarin ada tidak ada yang masalah. Ada yang karena kita tidak serta-merta langsung kasih kembali ke orang tua. Tapi melalui proses. Dan proses itu ada panggilan orang tua menghadap setiap ada jadi kita sudah ada komunikasi dengan orang tua. Kemudian jika ada masalah yang butuh kunjungan ke rumah, ada grupnya, adakan kunjungan ke rumah. Jadi betul-betul prosesnya kita ikuti sampai pada tahap yang memang tidak bisa. Iya. Tidak bisa dipetakan. Jadi artinya sampai anak ini tidak bisa benar-benar tidak bisa dibina lagi. Maka orang tuanya juga malah sampai tingkat tertentu itu kadang sebelum dikembalikan orang tua yang minta. Yaitu dia menyampaikan bahwa kita juga sudah kelelahan mendidik anak ini sehingga apapun sikap yang habis sekolah kita siap terima. Tapi ada yang sempat minta seperti itu? Atau ada yang ketika kita panggil sampai pada tahap seperti itu. Nah. Karena dipanggil ulang-ulang dengan hal yang sama sehingga mereka juga mengakui bahwa mereka juga kelelahan. Artinya orang tua sadar bahwa anaknya mereka tidak bisa dididik. Nah, kita sampaikan bahwa memang ini aturan sekolah sehingga kami berlaku menurut aturan. Ini dan ini buku ini ada tanda tangan komite. Rencananya ini tahun ini kan kita ada sementara. Setiap tahun itu nanti ada evaluasi, kemudian ada direvisi, diperbarui. Dan rencana tahun ini nanti kami MOU dengan Kepala Dinas Pendidikan. Iya, supaya lebih hukumnya lebih kuat. Jadi sekolah tidak akan dipermasalahkan ke depannya. Dari setiap orang tua yang menerima buku ini wajib menandatangani. Apa perlu metri 10.000? Kita tidak kasih tanda tangan. Karena saya rasa lebih kuat kalau kita menandatangani di atas metri. Karena dia punya dasar ketika terjadi sesuatu yang tidak kita jangkau di hari esok, menjadi dasar bahwa ini lu sudah melakukan kalau ini. Penantangan melakukan itu ketika dalam penanganan. Hal persoalan ketika pertemuan orang tua dengan guru BK atau kisah itu karena sampai pada tingkat itu. Ada pernyataan yang harus ditantangin sementara. Oh ya. Berarti ada tindakan lanjutnya di sana untuk menjadi dasar. Bagi buku kita tidak. Apa buku-buku ini dikenakan biaya tidak? Ya, kita kenakan biaya. Berapa satu? Kemarin itu ada 35.000. 35.000 ya. Baik. Terakhir, pendaftaran kemarin di sini berapa? Kalau totalnya itu 1.460.000. Itu rinciannya bagaimana sampai segitu? Rinciannya saya tidak tahu sampai detailnya, tapi itu di dalamnya itu mulai dari pengadaan kostum olahraga, pengadaan baju pramuka, pramuka lapangan, kemudian kita tambahkan kemarin itu tahun ini kita adakan batik juga untuk siswa. Batik ya. Baju batik, kemudian dalamnya juga iuran penyimpanan pendidikannya itu 3 bulan sekali. Terus dana bos tidak mengcover pakaian ini? Tidak bisa, dana bos tidak bisa. Tidak ada dia punya ininya. Tidak di sini ada pakai uang pembangunan tidak? Kita tidak, hanya kembali yang siswa itu juga mereka ada kontribusi untuk pembangunan ini. Sementara kita langsung dibangun itu pembangunan penataan paving untuk lapangan upacara dan panggung permanen. Di alam tengah nanti dia ada di sementara kita. Artinya gini, kalau ada pungutan-pungutan dari orang tua, minimal kan sekolah bisa berubah seperti depan ini. Kalau banyak pungutan yang kita lihat itu sekolah tidak pernah berubah. Sekolah pun itu sekolah favorit, tapi sekolah tidak pernah berubah. Kita kemarin saya janji dengan orang tua
pembagian raport mereka akan lihat hasilnya. Jadi kita pendataan pavim dengan panggung permanen. Ya. Memang kalau mau dihitung juga sumber orang tua tidak mencukupi itu. Iya, kalau mau lihat untuk siswa 100.000, 300-nya 30-an juta lebih. Kita kaji ini pasti hampir 100 juta, mungkin sampai 100 juta. Tetapi di luar itu kan ada iuran bulanan ya itu. Ya, ada iuran. Ya, baik. Petra sampai di situ saja. Terima kasih buat waktunya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.